Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Menyambung bacaan malam Kamis tadi. Fitnah Dajjal atau ujian Dajjal ini akan mudah menghancurkan keimanan seseorang. Oleh karena itu, maka janganlah ada di kalangan umat Islam ini orang yang berkata, saya tak apa-apa, saya dapat melawan Dajjal, aku aman saja, aku kawah saja melawan Dajjal ataupun fitnah Dajjal. Jangan sekali-kali ia berkata demikian. Jangan ada orang yang berani berkata demikian, karena sangat sedikit orang yang dapat mempertahankan keimanannya ketika berhadapan dengan Dajjal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita supaya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan Dajjal, seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa tahiyat akhir yang sunat. Doa itu kita baca setiap kali kita sembahyang. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya fitnah Dajjal tersebut. Doa itu ialah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada siksa api neraka jahanam, dan dari siksa kubur, dan dari ujian dalam kehidupan dan ujian setelah mati, dan juga aku berlindung kepada Engkau daripada kejahatan fitnah Masihid Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga membawa arti peringatan terhadap umat beliau supaya mereka berhati-hati kalau bertemu dengan Dajjal, dan supaya mereka memahami betapa besarnya ujian Dajjal tersebut, sehingga perlu ke semua umat beliau, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah pada setiap kali sembahyang. Jadi kita mesti mengingati bahayanya supaya kita selamat daripadanya. Karena menurut Imam Al-Barzanji dalam kitab beliau yang bernama Al-Isya'ah, bahwa di antara tanda dekatnya masa kemunculan Dajjal itu ialah semua umat Islam sudah mulai melupakan daripada bahaya fitnah Dajjal ini. Di saat kebanyakan umat Islam sudah mulai lupa dengan apa yang disebut fitnah Dajjal ataupun Dajjalnya, dan mereka merasa aman-aman saja, maka semakin merasa aman itu suatu pertanda bahwa yang disebut Dajjal ini semakin dekat lagi munculnya. Seperti apa yang nantinya akan kita sebutkan secara tafsil, maksudnya secara detail, secara rinci, bahwa di antara ujian yang dibawa oleh Dajjal itu ialah ada bersama-sama dengannya itu seumpama surga dan neraka, dan dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Lalu ia memerintahkan awan untuk menghujani kawasan-kawasan orang yang menyokongnya. Awan diperintah Dajjal tunduk, sehingga dari sebab awan itu turunlah hujan di kawasan, di wilayah, di negeri-negeri yang di situ terdapat
pendukungnya atau orang yang mengakui dia sebagai Tuhan, dan menahan awan dari menghujani kawasan orang-orang yang tidak mau mengikuti ajarannya atau orang-orang yang tidak meyakini bahwa dia adalah Tuhan. Awan ditahan oleh Dajjal supaya di kawasan orang-orang yang menentangnya itu tidak dituruni hujan. Jadi sangat terbalik dari keadaan orang-orang nang wayah ini. Jaka bahasa orang-orang nang dikasihi Allah itu, bila orang percaya dan maumpati jejak langkah para kekasih Allah, maka Allah mudahkan jalan zahir dan batin mereka. Allah mudahkan jalan kehidupan dan usaha serta ekonomi mereka. Sebaliknya di zaman sekarang, kalau ada orang yang menentang para kekasih Allah, seperti orang yang mendurhaka kepada orang tua, menentang para ulama, menentang ajaran Quran, menentang ajaran hadis, maka mereka akan binasa. Bahasa kitanya ada istilah katulahan, ujar orang wayah ini. Tapi di masa itu terbalik, justru yang menentang Dajjal itu seakan-akan dianggap seperti orang nang katulahan. Dia kadahakun pang umpat sidin, kadahakun pang umpat sidin, makanya kumarau panjang tarus daerah Buhan Pian seumpama. Kada percaya pang lawan keistimewaan sidin, makanya hidup Buhan Pian umpama sakit betaterusan. Ada kami ini, kami yakin lawan sidin, makanya kami dituruni hujan di daerah kami, panang kami tanam subur tumbuhnya dan sebagainya lah, daripada kenyamanan hidup. Kan ini sudah mulai terbalik. Nang mempercayai musuh Allah ternyata mudah kehidupannya. Yang menentang musuh Allah, yaitu menentang Dajjal, tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan, melainkan musuh Allah, musuh umat Islam. Ternyata apa? Nang umpat inya nyaman, nang kada umpat inya sakit istilahnya. Maka orang yang menyokongnya berada dalam kemakmuran dan kebahagiaan, dan orang-orang yang menentangnya akan hidup dalam penderitaan. Padahal hakikatnya apa yang dikatakan surga itu sebenarnya adalah neraka, dan sebaliknya apa yang dikatakan neraka itu sebenarnya adalah surga. Ini berarti Dajjal telah berhasil merubah pandangan masyarakat sehingga amalan taat itu dikira sebagai kebodohan. Orang yang taat dianggap orang yang ketinggalan zaman, orang yang taat dianggap orang yang hina, orang yang pekerjaannya itu pekerjaan taat dianggap orang yang bodoh. Apalagi orang taat itu lambat naik kehidupannya, lambat banyak bisi duit inya, lambat berharta nang kaya orang nang khusus berusaha. Makinnya orang takutan hendak menuruti inya sebagai orang taat. Ketika ada seseorang yang ingin bercita-cita, mudahan aku jadi nang kaya orang soleh si anu to, kena dan nang maha paki. Bah sidin tu sakit hidup, mun ika menuruti sidin tahan juakah sakit kehidupan, tang kada jadiha. Padahal apa? Perkara duit, usaha, harta benda itu hanya bisa kita banggakan selagi kita hidup. Umpama kita punya anak, sesaat kita hidup di dunia ini, maka di saat itu saja kita bisa membanggakan anak-anak kita, menantu-menantu kita yang pandai berusaha, pandai mencari uang, pandai mengumpulkan harta. Namun sesudah kita mati, justru yang kita banggakan bukan seperti apa yang kita banggakan selagi kita hidup di dunia.
Kalau umpama kita punya beberapa orang anak nih, nang paling kita banggakan anak nang paling bisa berusaha, anak nang paling hemat dalam hal duit, anak nang paling bisa mengumpulkan harta. Tapi ketika kita sudah mati, yang kita banggakan bukan itu, justru anak-anak kita yang paling banyak ilmunya, paling banyak amal salehnya, paling bagus akhlaknya, dan paling banyak mendoakan kebaikan untuk kita. Walaupun rahat di dunia inya kada termasuk anak nang kita banggakan, menantu mintu jua, rahat hidup aja kita tuh kawa membanggakan, minantuku gagah, minantuku bungas, minantuku hidup mapan, minantuku nyintu orang berduit. Untung aku kada tapa minantu lawan orang nang gawiannya bebacaan nento. Jika tidak, pahit kehidupan anakku. Rahat hidup kawa kita berkata demikian. Tapi setelah kita mati justru kesenangan kita berubah seketika. Ternyata nang kita banggakan menantu nang umpat memandi mayat kita, menantu nang maimami sembahyang mayat cagar kita, menantu nang menalkinkan kita, menantu nang turut banyak membacakan doa-doa kebaikan untuk kita. Jadi selera orang hidup itu hanya sebatas untuk dunia saja. Tetapi ketika kita masing-masing sudah ke alam kubur, justru selera kesukaan kita itu jauh berbeda dari kesukaan selagi kita hidup di dunia. Dan apa yang disampaikan ini mungkin di saat kita berataan masih hidup, kada tapi banget berasa masih, karena hingga masuk ke telinga aja karena kita belum menjalaninya. Tapi kalau kita masing-masing sudah masuk ke dalam kubur, termasuk tukang baca pun akan merasakan sesuai dengan apa yang dipandir kita malam ini. Apakah kita sesudah masuk kubur nanti kita hanya bisa membanggakan anak-anak kita yang pandai bekerja, menantu-menantu kita yang banyak duit seumpama? Ternyata tidak demikian. Jadi Dajjal itu berhasil merubah pola pikir masyarakat sehingga amalan taat itu dikira sebagai kebodohan belaka, manakala amalan maksiat itu dianggap sebagai tanda kecerdikan dan kecekatan di dalam berpikir. Bila nang kada baik maksudnya nang kada bertentangan menurut syariat Islam, itu sikap banyak pendukungnya, sikap banyak peminatnya, dan orang-orang nang meminati itu kada merasa bahwa nang diminatinya itu salah, malahan dirasanya bujur. Justru nang bujur, nang tidak diminatinya itu daripada pekerjaan-pekerjaan taat seperti duduk di majelis ilmu dan seumpamanya. Apabila kita hendak membandingkan ajaran Dajjal yang sesat ini dengan realiti pemikiran masyarakat kita hari ini, kita akan mendapati bahwa pemikiran Dajjal telah mula terserap dalam pemikiran masyarakat luas. Yang lebih menyedihkan lagi, pemikiran yang seperti ini kian hari kian bertambah kuat pengaruhnya. Yang hari ini orang punya pola pikir seperti itu 1000, mungkin besok jadi 1100, 1200, bahkan 2 kali lipat daripada hari ini. Inilah yang kita maksudkan dengan istilah masyarakat yang menyongsong kedatangan Dajjal. Artinya masyarakat umum kita yang ada sekarang ini telah berangsur-angsur menuju ke arah pemikiran Dajjal dan berusaha ke sana, sehingga nantinya apabila Dajjal muncul, maka masyarakat kita memang akan menerima pemikiran Dajjal yang sesat itu. Buktinya di zaman sekarang orang sesat pun apabila dia tampil di tengah umum, ternyata banyak pengikutnya, ternyata banyak pendukungnya.
ketika ada ulama-ulama yang menegur, malahan ulama yang menegur berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, ijma' dan qiyas, justru ulama tersebut diserang oleh pengikut-pengikutnya, dikatakan belum sampai pemahaman kah, dikatakan dengki kah, dikatakan macam-macam nang kada baik. Artinya apa? Gejala di zaman sekarang nang luput pun banyak pengikutnya, banyak pendukungnya. Suatu saat akan semakin berkembang pola keadaan seperti ini di tengah-tengah masyarakat dunia, sehingga apabila Dajjal yang asli itu muncul, orang-orang kebanyakan kada heran lagi dengan kesesatan nang inya bawa. Bahkan sebahagian daripada anggota masyarakat merasakan kemunculan Dajjal ini memang satu perkara yang sangat ditunggu-tunggu, dan Dajjal itu sendiri dianggap sebagai tokoh terkini yang diharapkan akan menyelamatkan masyarakat. Dalam hal ini kita mau mengemukakan satu contoh pemikiran masyarakat kita yang ini sudah pernah kita sampaikan, namun tidak salahnya kita buliki supaya nahap. Di antara contoh pemikiran masyarakat umum saat ini, misalnya pandangan masyarakat terhadap ilmu agama yang diistilahkan oleh para ulama sebagai ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang wajib dituntut oleh setiap orang yang mukallaf, yang berakal dan sudah baligh. Katakanlah misalnya mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun sembahyang adalah dikira sebagai ilmu yang fardu ain, karena sembahyang seseorang belum dianggap sah apabila hal ini belum diketahuinya. Namun kenyataan masyarakat kita jelas menunjukkan bilangan yang begitu besar dari lapisan masyarakat yang belum mempelajari syarat-syarat dan rukun-rukun sembahyang dengan baik, walaupun hanya ke tahap minimalnya saja, yaitu sampai dapat dikatakan sembahyang kita ini sah oleh para ulama ahli fikih. Nah, sedangkan yang fardu ain itu seperti masalah akhlak, masalah tauhid sifat 20, masalah fikih dalam kebutuhan kita sehari-hari untuk mengerjakannya. Yang fardu ain seperti ini mungkin dikarenakan penyebabnya karena rancakan orang mendengar, walaupun orang nang rancak mendengar ni belum paham jua, belum karena manggawi, namun pada akhirnya bisikan-bisikan syaitan itu muncul pada orang-orang yang sering mendengar ilmu fardu ain, berupa munculnya perasaan bosan di dalam hati, sehingga tidak sedikit orang-orang yang tidak sungkan mengeluarkan kata-kata ketika dia mendengar ilmu fardu ain dibacakan. Kayak ngintu aku mengerti ai sudah, aku tuh kayak mendengar ngintu sudah, mulai guru si A, guru si B, guru si C. Dan ada kalanya seseorang tidak sungkan berkata, bosan aku mendengar itu terus nang dibacakan, padahal ilmu fardu ain. Lalu ada ilmu yang bukan fardu ain namun dianggap ilmu itu langka, malahan ternyata ilmu tersebut nang banyak diketujui oleh orang lain. Semacam ilmu hikayat, walaupun hikayatnya bujur jua, semacam hikayat orang soleh, tetapi untuk porsinya tetap yang lebih kita utamakan ilmu fardu ain. Umpama dalam satu pertemuan di pengajian ilmu agama dengan guru siapapun, buhan pian di kampung manapun, si guru membacakan ilmu fardu ain, dan di situ disisipakan si guru kisah itu kisah nyata dari kalangan orang soleh. Maka dari dua macam ini jangan sampai pian mengingat kisah orang solehnya, lupa akan ilmu fardu ain nang disampaikan oleh si guru. Kalau hikayat ibarat pian lupa kada berdosa, tapi ilmu fardu ain nang dibacakan kalau pian lupa pian ngalih manggawinya, dan ketika manggawi pun bisa tasalah jua lalu cedera
amal soleh kita. Namun kenyataan pada umumnya umat Islam saat ini, orang-orang lebih tertarik dengan ilmu hikayat, ilmu kisah, walaupun di situ memang dibacakan ilmu fardu ain semacam akhlak, semacam tauhid, semacam ibadah atau masalah fikih, tapi yang cepat masuk ke dalam rekaman otak orang-orang mendengar tuh ternyata kalau kita amati saat ini masalah kisah-kisah itu aja nang rancak sikap diingatakan oleh kaum muslimin, dan ini porsinya kada tepat untuk kita yang belum menguasai ilmu fardu ain. Nah, seperti pula ada ilmu fardu ain yang dibacakan, ada ilmu hikayat, ada juga lucu nang maulah orang tatawa. Kita ini kadang menjadikan alasan-alasan untuk meringankan dalam hal lelucon itu dengan alasan kita supaya kada mengantuk jar. Bagus kada mengantuk, tapi ketika di dalam majlis yang dibacakan ilmu fardu ain nang diingatakan kisah lucu sampai-sampai bulik ke rumah takurihing, tapi ilmu fardu ainnya lupa. Apakah ini adil? Apakah ini tepat? Tentu tidak tepat. Bisa pian mengingatkan kisah lucu asalkan pian tetap ingat bicara ilmu fardu ain yang dibacakan di majlis-majlis itu, sehingga pian bulik ke rumah dikarenakan ingat masalah ilmu nang fardu ain, paham pian, lalu bujur gawian ibadah itu. Yang namanya rame itu kada harus tertawa. Pian katuju sepak bola, adakah sepak bola tu lucu nang maulah buhan pian tertawa? Tapi buhan pian kada mau ngantuk. Setengah malam nonton sepak bola kada mau ngantuk. Kenapa kada mau ngantuk? Padahal sepak bola itu tegang, bikin tegang, penasaran. Siapa nang gol? Lakinya kah nang manggol duluan? Bininya kah nang manggol duluan? Padahal kada lucu sepak bola tuh. Kenapa pian setengah malam sanggup kada mengantuk? Apalagi goreng. Karena pian memang hobi, sehingga merasa rame seorang. Sinetron itu menyedihkan aja. Sinetronnya itu bikin sedih, bikin menangis. Tapi karena pian sudah ketujuh, perlukah pian nonton lawak? Kan kada perlu. Jadi terkadang diulah-ulah alasan aja nang supaya ada keringanan demi keringanan bagi. Nah, intinya bila dasar hobinya di film menangis, biar kada lucu juga kisah menangisnya, kada pacang pian mau mengantuk. Majlis ilmu kayak itu juga mendasar pian katujulan ilmu, biar sejam gurunya bermamai, kada pacang pian mau mengantuk, apalagi taguring. Mau mengantuk taguring itu kan belum seurat aja, istilahnya tuh belum mendarah daging, ketujuh ada tapi belum sepenuh jiwa. Nah, umpama lagi kadang orang bertakun ke suatu majlis di pengajian guru si tuh kapan haul ulama, kapan haul orang soleh. Nah, haul itu kan sunat. Jarang orang bertakun pengajian rutin tuh jalan ka masih nyaman aku umpat rutin juga jikalau nang dibacakan fardu ain. Tepatnya demikian. Jangan menakunakan nang setahun sekali, nang rutinan seorang kada tahu habar. Nang setahun sekali itu sunat, nang rutinan itu nang wajibnya. Toh terbalik aja, nang sunat ditakuni, dinahapi bujur-bujur, nang wajib kada tapi dipikirkan. Sudah jurusan sunat, waduh kada kisahai. Tapi jurusan wajib kada bisakah kita hendak meriah juga? Urusan keparduan, kalau urusan kesunahan kita ingin meriah, toh seharusnya urusan nang wajib lebih ada istilah kita meriahkan lagi. Kadang orang tuh bisi hutang di Banua, ada orang bahaulan wali bisa setiap Jawa kah, di mana kah?
hutang kada dibayari, umpama tah hutang 1.500.000, ada seorang berduit 2 juta, malaran tulak haulan wali, zalim hukumnya itu. Haulan sunat, hutang wajib. Tapi ujar akal kayak ini, kalau orang mahaul ulama setahun sekali ay, kalau hutang nih kawahaja kaina, ya akal kita nih bujur tarusai ujar kita. Tapi akal ini ditimbang lawan ilmu. Bila ujar ilmu kurang tepat, akal jangan menuruti. Nang dituruti akal tuh nang tepat menurut ilmu aja. Sama juga orang hobi ilmu, nih bulan mulut barak lagi. Jangan sampai imbah saruan mulut di suatu kampung, di suatu masjid, di suatu langgar. Itu kesempatan kita beratan menambah ilmu lewat di mana kita saruan, di kampung, di masjid, di musalla, di majlis-majlis. Jikalau ada orang bersaruan, itu kesempatan kita menambah ilmu pengetahuan. Karena pada bulan maulid itu ada nang beisukan orang bebacaan, ya kah? Ada nang imbah tengah hari, ada nang imbah asar menyawat, ada nang malam. Jadi istilah kata mendengar orang berceramah tuh tak banyak pada lain pada bulan mulut bagi orang nang kada sekolah agama, bagi orang nang hidupnya kada di pondok pesantren. Jangan sampai kesan yang membekas pada kita di mana saruan, di kampung anu, di wadah siapa? Wadah Haji Anu. Siapa tukang bacanya? Guru si Anu. Kayak apa sih Din? Rame jar, lucu. Kadang ngerti lagi nang kisah Nabi Muhammad kayak apa, kesabaran Nabi, keteguhan Nabi kayak apa, syukurnya Nabi di mapa. Karena kisahkan orang pulang bini Nabi saya dah kadang lagi dah maingat nginto. Nang diingat tuh iyalah laki ya. Jadi mbah dengar kabar, nah karena bila di wadahmu bemulut ngintu aja diundang tukang bacanya mun rame kayak itu. Karena pulang kayak ini berlomba-lomba dalam kebaikan tuh kan, di samping kebaikan ya banyak-banyakan tapi ikhlas-ikhlasan juga ya kalau jangan model kisah bapak panasan ujungnya. Di kampungmu tukang baca mulai mana? Mulai Banjar jar. Berundingnya ya, nang dengar Banjarnya nih. Kayak pakailah kita mau undang mulai Kaltim kah? Tak jauh pada Banjar. Imbah Banjar tukang baca di kampung seorang mengadakan mulut tukang baca orang Kaltim. Kesannya apa? Ranai dah nang mau undang mulai Banjar. Kenapa? Karena kita tak jauh pada Banjar mau undang Kaltim. Ada orang menalinya di kampung buhannya tujar tukang baca mulai Kaltim. Kayak pakainya di Pelumusan kah? Situ adakan bemaulitan, tukang ceramahnya kita ambili matan Jakarta ajar. Jadi tak putar-putar kayak itu bahasa yang tumpang tindih putingnya kada ilmu lagi nang dipikirakan. Baharatan bejejauhan mengambil tukang baca. Putingnya bata tinggian berapa memberi tukang baca. Ya artinya ulun nyampaikan ini kan supaya kita bisa memaknai fungsi ilmu nang kita dengar tuh kayak apa. Ya kah? Berlomba-lomba dalam kebaikan itu mesti disertai dengan keikhlasan. Kadang model bata tinggian berendahan. Ada kita nih modelnya ambil fastabiqul khairat tuh tapi disertai dengan baharatan berendahan. Bila dinilai seorang harat bah tajalapak dah bebuhannya nento. Karena pulang buhanmu di bemulut kaina siapa tukang bacanya kami orang para kelanggarai jar. Bah buhanmu ni kada berduit kau mau undang nang jauh. Nah lalu kayak itu ay putingnya. Nah inilah hendak mengetahui utak orang jahil lawan utak orang berilmu tu di sini sama pada baik tapi tingkatan-tingkatan pola pikirnya tu tentu kawa kita nilai kawa kita baca. Pegawai negeri biar beliuran hendak menghadiri haul ulama, haul orang soleh mun pacang seorang turun begawi afdol parai
Afdal parai kaulan ulama, afdalnya begawi, jangan pegawai negeri parai sekalinya begawi. Sampai-sampai puang orang di kantor, nang orang bersepuluh, sisa orang berdua, nang lainnya 8. Kenapa? 8 tulak ke acara sunat. Nah sampaikan jangan kayak ini, padahal pas saja sebujurnya ada aja tuh orang jahil nang maulah-ulah alasan untuk membebaskan, artinya itu meringankan hukum. Untung jua ajar orang manggawi nang sunat biar nang wajib kada tagawi daripada parai lalu-lalu jar pulang. Mudahnya tuh ya ke orang belajaran hingga nang tukang baca salah terus, seorang nang bujur terus, nang alih nih nang salah terus, ini nang disuruh jadi tukang baca nang bujur terus kada hakun jadi tukang baca, ini nang alihnya. Enak kisah bini 2 ribut lagi, tukang kisah pulang nang terus. Nah kemudian lagi jam berapa? Jam 10 kurang 10. Pian itu lawan orang sudah guring sebujurnya. Mbah Baisa tuh ulun pinggang pin kada yang berabah-abah di kamar. Sakarinya muntakalap tuh masih mendengar taguring ulun sawat. Nah jadi alhamdulillah sehubungan nang bacane sudah guring satu mat, jadi kawata lawas pada rajin babacaan. Nah kemudian lagi apa yang jelas masih banyak anak remaja kita yang belum tahu cara sembahyang yang sah. Mereka belum bisa membaca surah Al-Fatihah dengan baik, tetapi mereka sudah banyak mengetahui ilmu-ilmu yang lain. Mungkin dalam matematika ia cemerlang, sains baik, kemahiran hidup memuaskan dan seterusnya. Manakala ibu bapak pula merasa tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Mereka hanya gelisah kalau melihat anak-anak mereka tidak lulus ujian matematika, ujian sains, geografi, IPA, IPS, bahasa Jepang dan seumpamanya. Tetapi mereka tidak merasa gelisah kalau anak-anak mereka belum pandai membaca Al-Quran atau belum dapat melakukan sembahyang dengan baik. Terbalik kada? Terbalik sudah tuh. Bila jurusan agama kayak ini diulah alasan jar kasihan juga kakanakan bu dipaksa-paksa kayak sembahyang, dipaksa mengaji, dipaksa menghafal doa, kasihan inya. Tapi nang lucunya sudah masalah agama kada hendak mengarasi, kasihan anak ya otaknya kada semampu kita orang tua. Tapi masalah pak umum ABCDEFG yes no dan sebagainya, kenapa maka digarasi ikam ja bila esok apa bahasa Inggris nakai dapat habang nilainya nyatakan hukum makan mama aja. Nah kan tidak adil demikian, tidak adil. Kalau urusan agama kada hendak mengarasi anak dengan alasan anak masih halus, otaknya mungkin kada kuat, jangan dikarasi juga anak hendak sekolah SD, sekolah umum kada usah dikarasi juga. Jadi sama pada KO, pak umum KO, pak agamanya KO. Jadi mun papagun juga disuruh memilih nang mana nang harus kita karasi, ya tema mending kita karasi anak belajar Quran, kita karasi anak sembahyang. Masalah nang umum tu maraha sementara ane bila orang naik inya naik juga, orang dapat 8 inya dapat 7 atau dapat 6. Anak sebulan kada baca Quran kada sedih kawitan. Coba mun sebulan kada sekolah, bah kada kisah bilang berubuyan baju mata supannya aku jar kakawanan turunan terus dapatnya anakku ini sekolah sebulanan kada turun inya. Nah tabalik aja tujuan sudah pak umum rendah nilai supan kada katulungan lawan orang tua murid nang lain, tapi sudah membaca Al-Quran nginguk uyuh bajuju seorang kelas 6 SD sudah variannya kada dai supan. Seharusnya perkara agama nang kita mesti supan jikalau kodar kapasitas kekanakan do tak bawah pada kekawanannya. Perkara urusan dunia jikalau anak kita tak kurang pada orang, ya
kada papa jua kita kada supan, kada usah lagu bata tangisan nah, kada usah lagu bahasa supanan perkara nginto. Nang diutamakan supan tu jikalau masalah agama Islam anak kita lebih merosot daripada orang lain. Umpama seangkatannya Ikra 6 dan mengaji ada Ikra 5, anak seorang masih Ikra 1 halaman 2 pulang, umuran kada naik, itu nang kita tusupan. Insya Allah jelas saya sudah ulun memutar-mutar pandil supaya mudah paham kayak itu, supaya tanyaman maingat. Nah, kemudian lagi, sedangkan kita telah pun mengetahui bersama bahwa sembahyang itu adalah tiang agama yang menentukan tegak atau runtuhnya agama seseorang. Jadi masyarakat kita yang luas yang telah melupakan ajaran agama, dan nampaknya keadaan yang seperti ini bertambah buruk dari hari ke hari, sehingga apabila sampai di kemuncak maka ketika itulah Dajjal akan muncul dan masyarakat akan menyambut kedatangannya. Dalam hal ini Hudzaifah bin Asid radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pernah berkata, inna Dajjal law kharaja fi zamanikum laramathu sibyanu bil khazaf walakinnahu yakhruju fi naqsin minan nas wa khifatin minad din wa su'i dzati bain. Artinya sesungguhnya seandainya Dajjal ini muncul pada zaman kamu, maksudnya zaman tabi'in radhiyallahu anhum, niscaya kanak-kanak akan melempari Dajjal itu pakai batu, rame-rame kekanakan mengambil batu menawaki Dajjal. Saking waninya, saking kuatnya iman kekanakan di zaman tabi'in, lawan Dajjal aja kada takut, dasar dilawan bebuhannya. Tetapi ia akan muncul di saat bilangan umat Islam yang benar-benar kuat beragama itu hanya sedikit. Munculnya Dajjal di saat umat Islam, jumlah umat Islamnya meskipun banyak, tapi nang kuat beragama sudah sangat sedikit jumlahnya, dan pengetahuan agama pun sangat sedikit. Dan orang ketika itu hidup dengan tidak mempedulikan nasib saudaranya yang seagama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keturunan kita dari fitnah Dajjal ini, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita sambung pada bicara asal usul keluarga Dajjal. Insyaallah malam Kamis berikutnya tentang asal usul keluarga Dajjal. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita seberataan. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun zahir dan batin kepada jamaah-jamaah yang sangat ulun cintai berataan ini. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan Allah kekuatan, semangat, keistiqamahan dalam menuntut ilmu nang manfaat, baik ilmu zahir ataupun ilmu batin, amal zahir ataupun amal batin. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan pada usaha kita, usaha yang halal, pada rezeki yang kita terima daripada Allah. Mudah-mudahan ahli keluarga kita menjadi ahli keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Mudah-mudahan zuriat-zuriat kita seberataan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, serta kita seberataan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.